Oke, kita masih di seri yang sama, berlari pada tujuan Allah, dan subtemanya berkenan pada Allah. Ada yang ingat nggak minggu lalu kita bahasnya apa? Kayaknya Ezra ingat ya. Ezra apa Ezra? Kita minggu lalu Ezra bahasnya berapa? Berkenan. Tentang apa tuh? Yang paling ingat banget tuh minggu yang kok Ariel apa tuh? Soalnya sudah mengosongkan dirinya, oke. Terus Grace kayaknya pasti inget deh. Kok Ariel waktu itu bahasnya apa Grace? Diri apa? Si paling. Iya. Bahasanya Kok Ariel si paling. Paling inget nggak? Si paling tersakiti, si paling buruk, si paling sedih, si paling menderita ya, sesuai sama apa yang kita alamin ya. Yuk, boleh ditampilin slide-nya. Oke. Ya, waktu Korel kita ada bahas tentang serupa segambar dengannya. Berkenan berarti sama dengan serupa dan segambar dengannya, karena kita diciptakan untuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Lalu di Natal kemarin kita dibahas tentang aku terlahir berbeda, born to be different. Emang kita berbeda dari dunia ini, kita nggak sama karena kita sudah dipilih Allah dari awalnya. Untuk hari ini aku ambil judul nggak ada. Oke, ya next. Hari ini aku ambil judul tentang focus on God. Jadi fokus hidup kita ya cuman Tuhan. Kenapa aku ngambilnya ini? Kadang kita sebagai anak muda bahkan terlalu banyak ambisi yang kita ambil, terlalu banyak cita-cita yang sebenarnya bagus banget, tapi kadang itu ngebuat kita lupa sebenarnya fokus kita Tuhan, atau fokus kita dunianya, atau fokus kita pencapaian kita, atau fokus kita kesuksesan kita. Nah, itu ngebuat kita kadang lupa sebenarnya Tuhan yang ngasih semuanya buat kita. Sebenarnya Tuhan yang udah siapin, sebenarnya Tuhan yang udah tenang aja nak, semuanya udah disiapin, semuanya itu sesuai tracknya. Kamu ikut aja. Sebenarnya itu kita kadang kelupaan, sehingga membuat kita takut, ngebuat kita ngerasa masa depan kita ada nggak sih? Ngebuat kita ngerasa Tuhan kok jalannya sekarang lagi sulit banget nih. Sebenarnya aku bakal berhasil nggak sih? Sekarang kita berpikir masalah yang lebih besar. Kadang kita kelupaan Tuhannya lebih besar. Apa sih kita udah di ujung 2024 ini? Aku mau ajak teman-teman untuk refleksi. Sebenarnya di 2024 apa sih yang kita capai? Apa sih yang sebenarnya lagi kita pengen banget di 2024? Dan sekarang di akhirnya kita kecapean gak sih? Kalau ini aku butuh jawaban-jawabannya. Han, ayo Han. 2024 sebenarnya kamu punya apa tuh pencapaian kamu yang harus kamu capai nih di 2024? Entah itu PTN, entah itu apa. Nah, apakah kecapai atau enggak nih? Enggak. Jadi itu emang cita-citanya. Oke, next. Kalian benar nggak itu? Oh benar itu ya. Oke. Yuk, apa? Apa yang pencapaian kamu yang pengen kamu capai buat di 2024 ini, kecapai nggak? Dapat nilai rata-ratanya naik. Nilai rata-ratanya naik. Sama aja. Oh sama aja. Maaf. Kita ke laki-laki. Biasanya yang buang muka sih yang minta ditanya. Ya biasanya apa nih pencapaian di 2024 tuh sebenarnya kita kan pasti di akhir tahun nih kita kepikirkan 2024 gua harus dapet ini. Aku sih kepikiran sih 2024 at least naik jabatan, tapi ternyata udah mentok. Gak bisa lagi. Kamu gimana? Beban hidup berkurang. Ya ampun. Bebannya apa? Lulus. Oke. Lulus. Udah belum kan? Nanti kan tahun depan kan? Tahun depan. Oke. Ayo tim. Apa
yang pengen banget kamu capai di 2024 kemarin, terus sekarang kecapai nggak? Mungkin konsisten sama Tuhan. Konsisten, kecapai Iya. nggak nih? Mungkin dicapai. Oke. Dikit. Dikit lumayan lah ya, ada kemajuan. Yuk. Ya, aku ambil refleksi buat teman-teman. Sebenarnya apa sih pencapaian kita sebagai anak muda di 2024 ini? Apa sih yang pengen kita capai? Apa yang kita capai itu sebenarnya pencapaian dunia? Atau sebenarnya pencapaian yang kita pengen capai di 2024 itu adalah tujuannya Tuhan? Yuk. Oke. Kita baca bareng-bareng. Yang perempuan ayat genap, yang laki-laki ayat ganjil ya. 1, 2, 3 Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Untuk bagian pertama aku mau highlight di ayat ke-6. Kita bacanya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi sebenarnya kenapa sih manusia suka berbalik daripada Tuhan? Fokusnya. Kenapa? Kadang kita berpikir tujuan aku untuk dapat nilai yang bagus, tujuan aku untuk jadi anak yang menyenangkan semua orang, tujuan aku untuk menjadi anak yang membanggakan orang tua, tujuan aku untuk menjadi orang yang paling nggak bisa ngehidupin orang tua lah ya, atau tujuan aku untuk menjadi anak yang at least nggak jadi beban lah. Nah, kadang ternyata pendapat orang lain, terkadang apa yang menurut kita benar dong ya, membanggakan orang tua, menjadi orang yang paling atau membuat teman-teman kita paling nggak jadi deket sama kita. Itu membuat kita ngerasa, oh ini adalah jalan yang benar. Yuk, next ya. Tapi ada kisah yang aku mau angkat. Itu kisahnya Saul. Itu tentang fokus yang salah. Kita bacanya bareng-bareng lah ya, supaya semuanya ngerti. 1 Samuel 15. Buka dulu aja di Alkitabnya di HP supaya, karena ini kecil banget, takutnya nggak kebaca. 1 Samuel 15 ayat 1, 2, 3. Dapat? Yang dapat katakan amin. Amin, semua dapat? Oke. Yuk, kita baca bareng-bareng ya. 1 Samuel 15. Berkatalah Samuel kepada, aku telah diutus oleh Tuhan untuk umatnya. Oleh sebab itu
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari. Jadi Oke, sampai 3 dulu. Tadi Samuel datang ke Saul, disuruh apa? Disuruh apa tadi? Dibilang di ayat yang ketiga. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu. Lanjutnya, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi Tuhan minta untuk membunuh orang Amalek beserta anak-anak, laki-laki, perempuan, terus lembu, domba, unta maupun keledai. Yuk kita lanjut ke ayatnya yang ke-9. Mana di situ? Oke. Kita baca bareng-bareng ya. Ayat 9, 10, 12. 1, 2, 3. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Berarti Saul ngelakuin gak yang Tuhan minta? Saul ngelakuin gak yang Tuhan minta? Enggak ya. Saul malah ngambil lembu, domba-domba yang baik. Dia nggak bunuh semuanya. Yang dia bunuh cuman yang buruk-buruk, yang jelek-jelek dia tumpas, yang bagusnya diambil. Dia nggak ngelakuin ya. Satu, oke? Terus kita lanjut. Ayatnya yang ke-10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian, aku menyesal karena sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ayatnya yang ke-12. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ayat yang ke-13. Ketika Samuel berkatalah, diberkatilah kiranya engkau oleh aku telah melaksanakan firman Tuhan. Bohong gak tuh Saul? Bohong lagi. Udah dia nggak ngebunuh, terus dia bilang kalau dia sudah melakukan firman Tuhan. Yuk, ayatnya yang ke-14. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi-bunyi lembu yang kudengar itu? Berarti Samuel tahu ya kalau Saul bohong. Samuel dengar nih, wah ada suara lembu itu. Jadi apa nih suara lembu sama domba yang aku dengar? Katanya udah dibunuh semua. Katanya udah dilakuin firman Tuhan. Yuk, kita ke ayatnya yang ke-19. Mengapa engkau
tidak mendengarkan suara Tuhan. Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu ayat yang ke-20, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Ayat yang ke-21, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Sebenarnya tujuannya Saul ngambil lembu dan domba yang baik adalah untuk persembahan ke Tuhan ya. Niatnya baik ya. Niatnya baik ya. Sebenarnya dia pengen jadi yang terbaik buat Tuhan. Dia mau kasih persembahan untuk Tuhan, tapi dia nggak mengikuti kata-kata firman Tuhan. Betul? Oke. Yuk kita lanjut ke ayatnya yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada memperhatikan lebih baik daripada memperhatikan lebih baik, mendengarkan jauh lebih baik dibandingkan korban-korban domba. Ayatnya yang ke-23 dan 24. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Lanjutan terakhir ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah sebab tetapi takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. jadi kenapa Saul melakukan itu? Karena takut sama rakyat. Terkadang yang kita takut bukan firman Tuhan. Terkadang yang kita takut adalah kita dijauhi dari circle kita. Terkadang yang kita takut adalah kita jadi dibenci sama teman-teman kita yang keren-keren. Kita udah masuk circle susah payah, jadi anak-anak keren, jadi anak-anak yang diterima. Tapi tiba-tiba kita milih, jangan deh, gue gak ikut lagi ke biliar, gue gak ikut deh nongkrong, gue ada komsel. Kita takut kadang ngomongnya. Kadang kita bilang, gak apa-apa deh, gue bisa. Terus bilang sama kakak komsel, kak sorry banget nih, ada tugas dadakan, ada yang ngelakuin itu. Jangan angkat tangan, tolong. It's okay, itu adalah hubungan kita sama Tuhan. Terkadang kita lebih takut sama apa pendapat dunia. Terkadang kita lebih takut sama apa pendapat orang terhadap kita. Terkadang kita lebih takut sama penilaian orang lain sama kita dibandingkan sama firman Tuhan. Terkadang kita ngerasa ego kita, ambisi kita jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang Tuhan bilang sama kita. Ya, next boleh. Nah, Saul udah tahu Tuhan itu memilih dia, betul? Karena kalau Tuhan gak milih, Tuhan gak jadiin dia raja atas Israel, benar gak ya? Benar? Benar ya? Dia udah jadiin raja atas Israel, berarti Tuhan telah memilih Saul. Tuhan berkenan pada Saul pada awalnya. Lalu Tuhan berkata, namun mengapa engkau tidak mendengarkan Tuhan dan memilih jalan yang salah? Terkadang kita udah ngerasa kita udah deket sama Tuhan segalanya, tapi kadang pendapat orang lain, kadang masalah, kadang
tuntutan, ngebuat kita ngerasa Tuhan ada nggak ya? Tuhan berkatin aku nggak ya? Tuhan di pihak aku nggak ya? Atau Tuhan sebenarnya Tuhan nih rencananya apa sih sama aku? Kok terlalu banyak sih masalah dalam hidup aku? Kok terlalu banyak yang nggak ideal dalam hidup aku? Yuk, next. Ini biasanya yang suka kita alamin. Gua ikut Tuhan gini-gini aja, gak ada pendapatan yang nambah. Kenal Tuhan ternyata gak membuat kita lebih kaya. Terkadang fokus kita, siapa sih yang gak mau sukses di sini? Siapa yang gak mau sukses? Siapa yang mau sukses? Siapa yang mau sukses dalam hidupnya? Oke. Apa kadar sukses dalam hidup kamu? Apa batas sukses dalam hidup kamu? Jabatan kah? Penghasilan kah? Atau Hubungan yang baik. hubungan yang baik? Bagus. Ini karena Saul. Ya, Sam, apa sih sukses itu buat Sam? Financial freedom. Financial freedom. Oke. Jawabannya benar-benar polos dan pas. Oke banget. Benar banget. Kadang kita ngerasa sukses itu adalah financial freedom ya. Siapa yang nggak pengen financial freedom? Nggak kerja, udah tinggal menikmati passive income, betul? Betul ya. Kadang kita enak juga nih leha-leha dapat duit. Nah, terkadang pemikiran-pemikiran itu ngebuat kita daripada gue komsel, mendingan gue cari duit yang lebih. Daripada gue ngelayanin orang lain, gue aja lagi susah. Daripada gue bayar Gojek buat pergi ke tempat komsel, mendingan gue tabung tuh duit, lumayan buat tahun depan. Atau daripada gue kasih bantuin traktir temen yang susah, mendingan gue beli labubu. Bener gak? Bukannya gak relate ya. Siapa yang labubuan? Ya, terkadang kita berpikir lebih baik menyimpan, lebih baik menerima, lebih baik karena kita melihat semuanya itu dari cara pandang kita, dari kelemahan kita, dari kekurangan kita, tapi tanpa kita berpikir sebenarnya setiap bulan mamaku bisa kasih karunia dari Tuhan loh. Sebenarnya setiap bulan aku masih bisa hidup, bahkan bisa makan sampai dengan detik ini, itu kasih karunia Tuhan. Sebenarnya sampai dengan detik ini aku gak kekurangan, bahkan itu kasih karunia Tuhan. Tapi hal-hal yang besar seperti itu terkadang tertutupi sama masalah-masalah yang ada di rumah. Hal-hal yang besar itu ngebuat kita ngelihat tapi dompet gue isinya goceng doang. Terkadang melihat sesuatu kenyataan itu lebih besar dibanding Tuhan kita. Lebih besar masalahnya, lebih besar kekurangannya dibanding apa yang udah kita terima dari Tuhan. Yuk, next. Apalagi sih masalahnya? Aku ambil contoh lagi. Padahal udah niat pengen komsel, tapi ada aja masalah, jadi males lama-lama. Kadang bahkan di komsel, orang yang datang ke komsel, orang yang datang ke ibadah, bukan orang yang udah sempurna dan sembuh semua, tapi orang yang butuh Tuhan. Jadi kadang suatu masalah-masalah kecil yang ada di komsel, suatu masalah, makanya dibilang sama Bang Agi suka bilang, kalau nggak ada pertumbuhan iman, kalau nggak ada pegangan bahwa firman itu yang jauh lebih penting, komsel itu cuma sarang konflik. Komsel itu cuma sarang cari masalah. Kalau kita nggak nganggap firman itu yang penting, kalau kita cuma nganggap yang penting gue ketemu temen gue, yang penting gue ketemu sama temen yang nongkrong-nongkrong ngopi ngisi waktu. Tapi kalau kita nggak ngelihat Tuhannya, kalau kita nggak ngelihat di komsel itu karena mau cari firmannya, kadang kita membuat masalah-masalah yang kecil jadi besar. Terus yuk lagi ada masalah apa lagi? Berdoa udah, minta hikmat udah, tapi nilainya masih
meningkat. Tadi siapa yang kena ngomong gitu? Berdoanya udah, minta hikmatnya udah, tapi nilainya masih nggak meningkat, ngebuat kita males ngelihat Tuhan. Kalau dibilang sama itu do the best and let God do the rest. Tuh kita yang penting udah usaha semampu kita. Bukan tiba-tiba kita nggak usaha terus bilang, Tuhan kenapa nilaiku jelek? Tuhan kenapa kok aku nilainya kok nggak tingkat-tingkat, padahal H-1. Mabar dulu boleh kali ya. Atau mungkin H-1-nya kita mikir ya udah tidur dulu bentar, nanti jam 2 bangun belajar, tiba-tiba bablas baru bangun jam 5. Ada yang suka ngalamin? Aku sih. Atau ada juga yang Tuhan kayaknya nongkrong bentar sampai jam 8. Terus habis itu aku belajar. Pas udah sampai rumah jam 8:30 mandi, aduh ngantuk banget ya Tuhan. Nanti pagi aja kali ya belajarnya. Kira-kira kalau kayak gitu udah maksimal belum belajarnya? Belum. Kalau belum maksimal, kira-kira kita nyalahin Tuhan nggak? Ada hikmat kenapa nggak nilai saya meningkat? Terkadang suka nyalahin Tuhan, kenapa nilai nggak meningkat? Padahal kita belajarnya nggak maksimal. Kita nggak bisa mengatur waktu. Itu ngebuat kita sebenarnya berkutat dengan masalah kita sendiri, tapi kita nyalahin Tuhan ya. Yuk next. Udah gua tolong pas susah, bisa-bisanya sekarang dia ninggalin gua. Ini nggak adil Tuhan. Ada yang kayak gitu? Ada yang kadang suka ini cewek udah ditemenin pas lagi putus, sekarang balikan hilang. Pas putus mau datang ke Komsel nyari Tuhan, pas udah balikan hilang, kemana ini temennya? Ternyata balikan. Ada yang pernah ngalamin? Kadang kita ngerasa kita yang lebih berjasa. Kita yang ngerasa kita lebih, wah udah gue tolong capek-capek dari jam 6 sampai 10 cerita, terus nih udah dikasih firman, tiba-tiba dibalik lagi. Apa dah nih? Kita itu cuman pipa. Tuhan yang mau bekerja untuk dia. Even dia balikan lagi, even dia masih di jalan yang sama, itu adalah proses kehidupan setiap orang. Itu adalah proses yang dia alamin karena pilihannya. Jadi jangan pernah merasa gue yang udah paling menyediakan waktu, gue yang udah paling memberikan seluruh tenaga gue untuk mendengarkan ceritanya. Tapi kenapa dia tidak menganggap gue? Kita cuman pipa, sekali lagi. Kita bukan Tuhan. Dan once kita memberikan firman yang membuat dia berbalik, itu tetap bukan kerja kita, tapi itu kerjanya Tuhan. Jadi bukan kita, tapi Tuhan yang dimuliakan. Ketika disakiti, sehingga ketika disakiti, kita nggak sakit. Ngerti? Ayo kita next. Nah, gue lihat-lihat di sosmed kayaknya LGBTQ nggak ada salahnya deh. Q-nya queer ya? Queer. Okay. LGBTQ nggak ada salahnya deh. Ada yang nganggap gitu? Oke. Kalau ada yang nganggap itu normal, bilang ke kakak-kakak PKS-nya buat kita tolong ya. Karena pada dasarnya Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Tono atau Hawa dan Bella. Itu nggak ada. Jadi Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa pada dasarnya, dan Tuhan menginisiasi untuk pernikahan. Itu adalah perjanjian di antara Tuhan, Adam dan Hawa. Itu adalah 3. Bukan antara saya dan Ariel, bukan. Tapi adalah saya, Tuhan, dan Ariel. Jadi ketika kita berpikir untuk perceraian, ketika kita berpikir untuk masalah ini diselesaikan dengan berpisah, itu ada perjanjian dengan Tuhan.
Jadi ketika teman-teman ada ngerasa LGBTQ itu normal, boleh discuss ke PKS-nya, nanti kita akan bantu doain. Ya, nextnya apa nih? Circle gue bilang tampang gue kayak ada yang aneh, jadi insecure. Kadang circle kejujurannya terlalu parah sih emang. Karena kayak ngerasa, oi, noh mata lu kenapa kecil sebelah? Ada yang suka dibilang gitu nggak? Kalau Ariel suka dibilangnya, oi, kenapa tuh matanya kok turun? Kayak mata tidur gitu. Atau misalnya ada yang dibilang, kok lu Cina tapi mata lu belok banget. Tuh aku suka dibilang gitu, lu Cina kok mata lu belok banget? Ya mohon maaf, dikasih Tuhan mata lebihan. Ya, kadang kata-kata orang, kadang pendapat orang lain yang memberikan kita nilai untuk fisik kita, nilai untuk penampilan kita, atau nilai untuk apa yang kita lakukan. Itu kadang menjadi standar kita. Jadi kita membuat itu sebagai label dalam hidup kita. Kadang, oh iya emang aku orangnya kayak gini kok. Oh iya sorry ya emang aku orangnya teledor. Atau oh iya aduh aku emang teledor, aku emang gak bisa pegang air. Jangan kasih aku pegang air. Kok Ariel sih. Zaman dulu sebelum kita sembuh, kok Ariel suka menumpahkan air. Jadi sehingga kalau kita pergi bawa makanan minuman kayak dari KFC gitu, Rel, jangan pegang air, aku aja gitu. Seakan-akan itu aku ngerasa aku benar karena aku menghalangi suatu kekacauan terjadi. Tapi ternyata enggak, itu adalah labeling aku ke Ariel. Kalau dia teledor, ternyata aku salah dan aku yang harus disembuhkan. Sehingga membuat orang lain menjadi kayak gitu. Nah sama dengan kita, ketika orang lain menaruh label tersendiri untuk kita, menaruhkan label-label yang enggak seharusnya, jangan pernah menganggap itu sebagai standar atau label dalam hidup kita. Jangan pernah. Karena once kita menganggap itu standar dalam hidup kita atau label dalam hidup kita bilang gini, lu mah nggak ada bagusnya nilainya dibanding kakak lu. Jadi kalau kita selalu menganggap, oh ya kakak emang paling bagus, kita mah enggak. Oh ya, aduh, aku nggak bisa. Kita membatasi Tuhan bekerja lebih dalam hidup kita. Kita membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita menganggap label itu adalah label kita sendiri, standar hidup kita. Ya. Next. Nah, hidup udah benar. Ini orang rumah kerjanya ngegas aja, masih capek juga, nggak ada yang berubah. Karena kita ngerasa kita udah jadi anak Tuhan, kita udah menaruh firman, tapi kok papa mama di rumah masih aja ya. Tapi kok nggak ada perubahan dalam rumah, semua masih seperti komedi putar, ada orang teriak-teriak. Atau sama aja nggak ada perubahan antara kehidupan di rumah yang masih semua orang masih emosian, atau semua orang masih di bawah standarnya. Maksudnya kita menganggap standar keluarga yang harmonis adalah seperti keluarga cemara yang papa mamanya sangat baik, yang tidak pernah bertengkar, yang baik-baik aja. Anakku silakan makan. Kita menaruh standar sendiri dalam hidup kita sehingga membuat kita berekspektasi sama orang lain. Kita ekspektasi kalau mama akan jadi seperti ini, kita ekspektasi bahwa papa akan jadi seperti ini, kita ekspektasi bahwa adekku akan menjadi adek yang sangat penurut, tidak pernah melawan kakaknya, dan sangat baik serta membantu pekerjaan rumah. Kadang ekspektasi kita ketinggian ngebuat kita berpikir, Tuhan kenapa keluargaku begini? Padahal dalam setiap masalah dalam kehidupan Tuhan bekerja, itu adalah proses. Karena kalau kita nggak pernah ada proses dalam hidup, nggak akan pernah menjadi manusia yang dewasa. Emas nggak akan pernah jadi cantik bentuknya kalau dia nggak ditempa. Sesuatu yang nggak pernah kena proses, dia akan datar aja. Dia belum pernah bertumbuh menjadi dewasa.
Dia belum pernah bisa menjadi sesuatu yang berguna ketika dia masih mau jadi bayi rohani. Yuk, next. Di Instagram ada yang bilang ada keselamatan di luar Kristus. Emang iya ya? Emang iya? Yang bilang iya, tolong bilang hubungi KKPKS-nya, mungkin itu udah gawat darurat. Gak ada keselamatan di luar Yesus Kristus, karena Tuhan udah bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ayo next. Goma anak rantau hidup sendiri, gak ada yang mendampingi. Maaf kok Arin, ini contohnya terlalu sendiri sekali. Ya, ini jadi orang yang selalu merasa aku sendiri, nggak ada teman, apa-apa juga aku lalui sendiri, apa-apa juga bayar sendiri, apa-apa juga kerjain sendiri. Emang dia berguna apa buat hidup aku? Emangnya Tuhan ada andil? Orang apa-apa aku sendiri. Karena pemikiran kita ngerasa orang gue sendiri, emangnya bisa lahir di dunia sendiri? Emangnya bisa tiba-tiba kucuk-kucuk turun twing, lahirlah Susan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuhan udah berencana dan Tuhan memberikan rancangan yang terbaik. Bukan suatu rancangan yang kamu akan sendiri seumur hidupmu. Enggak, orang Tuhan bilang kamu diciptakan untuk sebuah visi yang besar. Visi yang besar adalah membuat seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Berarti bukan sendiri, kita bareng-bareng. Apalagi yang di sini udah punya komunitas. Nah, yuk next. Oke. Yang tadi kita alamin kadang berkutat di pikiran kita. Perbandingan, ambisi yang gak kecapean, pencapaian kita, nafsu anak muda, tren, opini orang, terus uang, bebasnya kebablasan. Kadang itu mempengaruhi pikiran kita, dan apa yang berpengaruh di pikiran kita turun ke hati dan itu keluar dari mulut kita. Jadi apa yang masuk ke pikiran kita itu adalah harus pikiran yang benar, yaitu adalah firman Tuhan. Yuk next. Kamunya diganti nama kita ya. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Keadaan yang tidak ideal dan ekspektasi dunia bisa membuat fokus manusia menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Termasuk Grace kah? Termasuk kita kah orangnya? Apakah fokus dunia membuat kita lupa sama fokusnya Tuhan? Apakah fokus dunia ngebuat kita Tuhan tar aja dulu deh. Yang penting gue mencapai dulu nih jabatan gue, atau mencapai dulu gaji gue segini, atau mencapai dulu PTN baru aku mau menyembah Engkau. Apa kayak gitu? Apakah fokus dunia ngebuat kita lupa sama fokusnya Tuhan? Untuk pagi ini aku mau ingetin lagi, apa sih yang Tuhan katakan untuk kita? Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau bilang buat kita? Yuk next. Kita baca bareng-bareng ya. Oke? 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka ini lumayan keras ya. Masih maukah kamu berkenan? Terima kasih suami. Masih maukah kita berkenan kepada manusia? Ataukah kita mau berkenan kepada Allah? Apakah yang dilihat sama manusia, apa yang dilihat sama Allah? Ya, next. Kita baca bareng-bareng ya. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Tuhan menyukai ketika daripada bermegah karena kebijaksanaan, kekuatan atau kekayaan.
Yuk, next. Kesukaan manusia tuh apa sih? Kalau tadi dibilang kita fokusnya pasti pengen berhasil, sukses, financial freedom. Benar, pasti semua orang pengen. Lalu Tuhan bilangnya apa? Ayo kita baca-baca ya, baca bareng-bareng ya di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan. Siapa yang ngerasa di sini hidupnya pas-pasan tapi hidupnya terus-terusan berjalan sampai dengan sekarang? Apa yang setahun lalu kita pikir, aduh tahun depan amsyong dah gua, kerjaan lagi kayak gini, kira-kira tahun depan masih hidup atau enggak, tapi sampai sekarang kita masih berdiri. Kita bahkan masih sampai dengan detik ini masih berdiri di sini, masih bisa makan normal, masih hidup nggak berkekurangan, masih bisa makan, masih bisa berteduh. Standarnya adalah kebutuhan pokok kita tercukupi. Bukan kebutuhan tersier kita. Kalau kita ngerasa kita kurang tapi karena kita nggak punya helikopter, itu salah. Tolong salah ya guys. Yuk next. Gua aneh di mata orang dan gak berharga. Kadang orang ngebully kita, kadang orang gak tahu perasaan kita, kadang kita diam karena kita punya masalah, tapi orang lebih berkata apa yang menurut dia benar. Yuk, Tuhan bilang apa? Di Yesaya 43 ayat 4, kita bareng-bareng ya baca. Oleh aku ini mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau dalam apapun bentuk kalian, dalam apapun kondisi kalian, dalam apapun keunikan kalian. Next. Lu bisa kok selamat di luar Kristus. Ini yang tadi nih, tolong hubungin PKS-nya kalau ada yang merasa begitu ya. Kita baca bareng-bareng ya di Yesaya 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi nggak ada jalan lain di luar Kristus. Ya next. Gua benar, orang tua gua yang salah. Kadang kita ngerasa orang aku udah benar kok, mama nih begini-begini nyalahin mulu. Terus akhirnya kita jadi ngerasa, mama tuh gini, membandingkan. Nah, tapi apa yang Tuhan bilang? Yuk kita baca bareng-bareng di Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Next. Gue sendiri ngadepin masalah gak berhenti-henti. Ngapain bantuin orang? Gimana? Tuhan ada gak perasaan masalah dari tahun lalu masih sama, gak berubah, tapi padahal udah pelayanan. Yuk kita baca bareng-bareng di Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan biarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati, jangan takut. Tuhan yang berdiri di depan kamu. Gue gagal dan gak akan punya masa depan. Next. Oke, gue gagal dan gak akan punya masa depan. Yuk kita baca bareng-bareng di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui, demikianlah firman Tuhan, yaitu untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan udah punya rencana kok buat kita. Jangan pernah khawatir masa depan kita kayak gimana. Gak ada yang pernah tahu aku sama Anu bakal berdiri di sini. Sejak kita sebenarnya adalah anak-anak malam gitu, keluarnya pas malam, pas paginya tidur. Gak ada yang pernah tahu kita bisa ada di sini melayani orang. Gak ada yang pernah berpikir, tapi Tuhan punya rencana yang besar buat kita. Bukan cuma aku sama Anu, tapi kalian, setiap orang di sini. Ayo next. Kita baca bareng-bareng ya. 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya di highlight merah artinya berusaha. Berkenan itu bukan suatu yang kita dapetin gitu aja cuma-cuma, tapi kita harus berusaha. Berusahanya gimana sih? Next.
Bagaimana usahanya agar berkenan? Menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Kita anaknya Tuhan. Kita mau tahu omongan apa sih dari Tuhan buat kita. Gimana caranya kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Tuhan ngomongnya dari mana? Dari Alkitab, dari firman-Nya. Ada di Yohanes 1 ayat 1. Sebab Tuhan Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita nggak mau baca Alkitab, terus kita kira-kira maunya Tuhan langsung ngomong di telinga kita, kira-kira kita bener nggak caranya? Enggak. Semuanya itu harus usaha. Kayak kita mau deketin pacar lah, kita deketin cewek. Kayak ada kan yang pasti suka-sukaan. Kita pasti chatting kan tiap hari, usaha dong itu namanya. Nggak mungkin kan kita tiba-tiba diam berharap dia tiba-tiba dateng, kamu suka ya sama aku? Nggak mungkin. Itu pasti ada usahanya. Sama dengan ini. Kita berusaha untuk dekat dengan Tuhan, yaitu menjalin hubungan intim sama Tuhan. Terus yang kedua, apa? Hidup berespon sesuai firman. Nggak ada firmannya kalau kita berespon pada orang tua adalah membentak orang tua, atau nggak ada firmannya firmannya untuk kita bisa membela diri kita, tapi enggak, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, merendahkan diri, membuat diri kita mematikan daging kita. Yang ketiga, mematikan daging untuk membuat kita menghilangkan ego kita. Misalnya kita lagi nyetir motor, tiba-tiba ada yang nyalip, tiba-tiba apa? Mematikan daging. Mematikan daging susah nggak buat kita cangkemnya dia? Susah nggak? Susah. Tapi itu harus usaha. Nggak ada yang didapat gitu aja. Itu semua harus usaha. Yang keempat apa? Totalitas dalam hidup sesuai firman. Kalau kita mau emang hidup sama Tuhan, nggak ada bisa kita abu-abu, hitam-hitam, putih-putih. Nggak bisa kita bilang kita hari Minggu ke Tuhan, tapi hari Jumat sama Sabtunya ke tempat dugem. Nggak pernah ada tempat untuk hidup setengah-setengah. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kita nggak boleh setengah-setengah. Hidupnya maksimal, nggak boleh setengah-setengah lagi. Yuk, yang kelima terakhir, meneladani Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang berkenan sama Tuhan itu kelihatannya dari apa? Cara beresponnya, cara berperilakunya, cara berbicaranya, bahkan cara berpakaiannya, itu semua kelihatan. Jadi orang yang berkenan sama Tuhan itu kelihatan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi nggak bisa orang lagi berbohong sama Tuhan. Bahkan Saul bilang dia udah mengikuti firman Tuhan, tapi Samuel bilang, lalu lembu apa yang aku dengar suaranya? Nggak ada yang bisa bohong sama Tuhan. Tuhan selalu ada dan melihat kita. Totalitas, bukan setengah-setengah. Yuk, next. Kita baca bareng-bareng ya. Statement power yang terakhir ya. Menuruti keinginan daging terasa nikmat sesaat, namun menerima kehancuran. Menghidupi firman Tuhan perlu memikul salib dan menyangkal diri, namun menerima keselamatan dan damai sejahtera. Masalah tetap ada. Masalah nggak pernah berhenti dalam hidup kita, tapi kedamaian yang Tuhan kasih itu beda. Yuk, next. Apa yang selanjutnya saya hidupi? Itu pilihanmu. Untuk berkenan sama Tuhan butuh usaha. Jadi itu adalah pilihan tiap kita. Maukah kita berkenan sama Tuhan atau maukah kita berkenan sama dunia? Maukah kita ngikutin tren dunia atau maukah kita ikutin jalannya Tuhan? Mungkin jalannya dunia sekarang terasa enak, nyaman, terasa kayaknya aman-aman aja deh Tuhan. Tapi Tuhan gak bilang kayak gitu. Kita baca bareng-bareng ya di Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang untuk mendapati kehidupan, damai sejahtera, berkenan pada Allah. Sulit. Mematikan daging, mematikan ego kita, mematikan semua yang kita rasa di dunia ini berharga, mematikan apa yang kita nilai. Tuhan, aku pengen sukses, aku pengen kayak dia, aku pengen hidup yang nggak perlu lagi mikirin besok kita makan pakai apa. Emang itu kelihatannya mudah, kelihatannya
kelihatannya enak. Tapi bukan itu. Yuk, nextnya. Kesimpulannya, hidup berfokus kepada sesuatu yang di luar Tuhan membimbing kita menuju kehancuran. Hidup berfokus kepada Tuhan perlu diusahakan, namun membawa kita menuju keselamatan serta ada damai sejahtera dalam keadaan apapun. Yuk, aku undang tim musik untuk datang maju. Ya teman-teman, kita bangkit berdiri. Aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri.